Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk sepertinya harus berhadapan dengan mawar hitam karena pusaka tuak setan telah direbut olehnya. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Awas! Ucapnya lirih membuat Suto berpaling pada mawar hitam. Rupanya saat itu mawar hitam melancarkan serangan kembali dengan sentakan tengkorak kambingnya. Suto merasakan datangnya gelombang panas yang menyerang ke arahnya. Suto cepat jejakkan kaki ke tanah dan berkelebat jungkir balik di angkasa dalam gerakan maju. Pukulan tenaga dalam yang mempunyai daya panas cukup tinggi itu melesat menemui tempat kosong. Tapi pada saat itu, kaki Suto sudah berpijak di batu atasnya mawar hitam. Strak! Sentak Suto sambil meluncurkan tendangan ke arah kepala nenek bungkuk itu. Plak! Mawar hitam terkena tendangan pada pelipisnya. Tendangan itu bertenaga dalam besar. Tubuh mawar hitam terpental melayang akibat tendangan itu. Suto segera mengejarnya dengan satu kali sentakan kaki. Tubuhnya melayang ke arah mawar hitam. Kakinya berpijak ke tanah. Mawar hitam yang terkapar segera layangkan kakinya menendang pangkal paha Suto. Namun tangan Suto lebih cepat gerakan bumbung bambu tua. Kaki itu dihantam memakai bumbung yang bertenaga dalam cukup tinggi. Pukulan itu bukan saja membuat kaki mawar hitam terpelanting ke samping, namun juga merasa tulang keringnya remuk, hingga ia sempat memengkik tertahan. Suto segera sodokkan bumbung bambu ke wajah mawar hitam, tapi dengan cepat mawar hitam berguling ke samping. Batu sebesar kerbau duduk itu hancur tanpa memecahkan debu sedikit pun. Akibat terkena sodokan bambu bumbung tuak. Batu itu langsung surut dan menjadi serpihan-serpihan selembut pecahan kaca. Pada saat itu, mawar hitam segera bangkit dan duduk, lalu senjatanya dibabatkan ke kaki Suto. Tak kalah lincah, Suto menghindar dengan satu kali sentakan ujung jempol kakinya yang melenting di udara dan bersalto mundur satu kali. Sementara angin yang ditimbulkan dari kibasan senjata tengkorak kambing itu begitu besarnya, hingga batu besar setinggi tubuh Suto itu terlempar dan melinding jatuh melintasi lereng bukit. Jangan Kau Suto, geram gurunya peri malam. Ia masih bisa pasakkan diri untuk berdiri walau satu kakinya telah remuk. Kejap berikutnya, Suto kerahkan tenaganya dengan kembangkan jemari tangan yang terangkat sebatas dada. Rupanya, ia melakukan kekuatan menghisap dari jarak jauh hingga jemari tangan kirinya yang tidak memegangi bumbung tuak itu tampak bergetar. Mawar hitam tak jadi kirimkan pukulan jarak jauhnya, karena ia harus mempertahankan guci kecil di tangan kirinya itu. Ia bertahan memegangi guci yang nyaris terlepas itu. Begitu kuat daya hisap tenaga Suto sampai kulit tubuh nenek itu terkelupas sedikit demi sedikit, khususnya di bagian pergelangan tangan kiri. Mawar hitam tetap bertahan, menggenggam guci tuak setan dengan mati-matian. Kekuatannya terpusat pada genggamannya itu, hingga jari jemarinya tampak berdarah.
Kuku-kukunya nyaris terlepas karena daya hisap naga Suto yang dinamakan ilmu serap sukma, warisan ilmunya si gila tua. Rupanya kekuatan ilmu serap sukma sudah tak bisa dilawan lagi. Guci itu pun melesat terbang lepas dari genggaman mawar hitam. Segera nenek bungkuk itu sentakkan tangan kanannya yang masih memegang tengkorak kambing dan tangan kiri pun menyetak ke arah Suto. Akibatnya, guci yang melayang di udara itu pecah. Tubuh Suto sendiri kena pukulan jarak jauh pada saat ia berbalik membelakangi mawar hitam untuk melompat meraih guci itu. Suto jatuh berlutut, sedikit melengkung ke belakang karena terkena pukulan punggungnya. Kepala Suto terdongak ke atas dengan mulut ternganga, melontarkan suara pekik tertahan. Pada saat itulah, guci di atasnya pecah. Cairan hijau kehitam-hitaman yang kental itu tumpah keluar dan jatuh masuk ke dalam mulut Suto. Cairan itu tertelan oleh Suto. Mawar hitam berteriak keras karena kecewanya. Jangan. Mawar hitam bergerak maju dengan satu lompatan dan memukul kepala Suto dengan senjatanya. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba sebuah cahaya merah berkilat cepat melesat menghantam punggung mawar hitam. Cahaya itu datang dari tangan peri malam. Tubuh mawar hitam pun jatuh terpelanting dan menyemburkan darah kental dari mulutnya. Tetapi ia tampak masih tangguh untuk memberi pukulan balasan. Tangan kirinya yang berdarah karena kulitnya hampir copot itu disentakkan ke arah peri malam. Sebuah pukulan menghantam ke arah dada peri malam. Dalam keadaan lemas, peri malam sempat jatuhkan diri dari sandarannya. Akibatnya, pukulan itu mengenai batu dan batu itu hancur lebur dalam sentakan keras. Pecahannya berterbangan kemana-mana. Peri malam sudah tak bisa ingat apa-apa lagi. Tapi mawar hitam masih bisa sentakan kakinya dan melesat pergi bagaikan siluman menembus awan. Ia lakukan hal itu setelah ia merasa dirinya terluka cukup berat, termasuk akibat serangan dari muridnya sendiri itu. Dan juga ia melihat Suto terkapar tak bergerak dengan tubuh mulai berasap. Itulah saatnya mawar hitam tinggalkan bukit. Tubuh Suto sendiri terus berasap. Makin lama, makin jelas kepulan asap putih kehitam-hitaman. Bahkan dalam keadaan terbaring di samping bumbungnya, tubuh itu bergerak-gerak bagai ayam disembelih. Kakinya berkelojotan, disusul dengan kedua tangannya tersentak-sentak. Suto maupun peri malam tak tahu bahwa kejap berikutnya, seorang perempuan cantik berdiri tertegun memandang ke arah Suto. Matanya terbelalak tegang saat ia menyebut nama. Suto. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Mabuk dengan judul Dara Asmara Gila. Nantikan episode Pendekar Mabuk selanjutnya dengan judul Perawan Sesat. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.